Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Nabila Imamatul Bahiroh, NIM 226121072. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS Metodologi Studi Islam. Yang pertama, tanggapan yang nomor 1, tanggapan bahwa agama Islam adalah agama buatan Nabi Muhammad SAW atau hasil jiplakan dari agama Yahudi. Tuduhan ini tidak berdasar karena ada beberapa tanggapan, yaitu yang pertama, penciptaan langit dan bumi dalam 6 hari. Memang benar bahwa baik dalam Al-Quran maupun dalam kitab-kitab Yahudi terdapat narasi tentang penciptaan langit dan bumi dalam 6 hari. Namun ini bukanlah bukti bahwa Islam menjiplak agama Yahudi. Banyak agama di dunia memiliki cerita penciptaan yang serupa, yang menunjukkan bahwa tema-tema besar tentang penciptaan adalah hal yang biasa atau hal yang umum terjadi dalam tradisi. Dalam Islam, penciptaan ini juga diikuti dengan penekanan pada kekuasaan dan kebijaksanaan Allah yang merupakan inti dari ajaran Islam. Yang kedua, hari suci dalam sepekan. Dalam Islam, hari Jumat dianggap sebagai hari suci, sedangkan dalam tradisi Yahudi, hari Sabtu adalah hari suci. Meskipun ada kesamaan dalam menghormati hari tertentu, cara dan makna dari hari suci tersebut sangat berbeda. Hari Jumat adalah bagi umat Islam adalah waktu untuk berkumpul dan melaksanakan sholat berjamaah, yang merupakan bagian penting dari ibadah. Jadi meskipun ada kesamaan, praktik dan makna di dalamnya berbeda. Kemudian yang ketiga, kosakata dalam Al-Quran. Adanya kosakata yang sama dalam antara Al-Quran dan kitab Yahudi tidak bisa dijadikan bukti bahwa Islam adalah agama yang menjiplak agama Yahudi. Bahasa Arab dan bahasa Ibrani memiliki akar linguistik yang sama, sehingga beberapa istilah mungkin muncul dalam kedua tradisi ini, lebih menunjukkan adanya interaksi budaya dan linguistik, bukan plagiarisme. Selain itu, Al-Quran memiliki banyak istilah dan konsep yang unik dan yang tidak ditemukan dalam agama lain. Kemudian yang keempat, pengalaman Nabi Muhammad. Memang Nabi Muhammad pernah berdagang ke Syam dan berinteraksi dengan berbagai komunitas, termasuk Yahudi. Namun ini tidak berarti bahwa Nabi Muhammad belajar dan menjiplak ajaran mereka. Dalam pandangan umat Islam, Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah yang membedakan ajaran Islam dari ajaran atau tradisi sebelumnya. Islam memiliki ajaran yang unik, seperti konsep tauhid, yaitu keesaan Tuhan, dan sistem hukum yang berbeda dari agama lain. Jadi kesimpulannya, tuduhan bahwa Islam adalah agama buatan atau hasil jiplakan tidak berdasar. Meskipun ada beberapa kesamaan, banyak aspek dalam Islam yang unik dan berbeda. Islam adalah agama yang memiliki ajaran, prinsip, dan nilai-nilai yang khas, yang tidak dapat disamakan dengan agama lain. Sebagai umat Islam, kita percaya bahwa Allah adalah yang membawa wahyu bahwa Al-Quran adalah ajaran wahyu langsung dari Allah, dan ajaran Nabi Muhammad adalah petunjuk yang diberikan untuk umat Islam, umat manusia. Kemudian yang nomor 2, ketika ada suami yang ingin menuruti permintaan istrinya ketika sedang hamil. Dengan cara-cara ini, dalam situasi tersebut, dalam soal, kita bisa menggunakan metode dan metodologi untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang tersebut. Metodenya yaitu suami harus memastikan bahwa satu-satunya pohon kelapa muda yang ada dalam milik tetangganya ini adalah langkah awal untuk memahami situasi. Jadi dia harus memastikan bahwa itu adalah benar milik tetangganya. Kemudian suami bisa merencanakan cara untuk mendekati tetangganya. Ini bisa dilakukan dengan cara yang sopan dan ramah, seperti mengunjungi tetangga dan menjelaskan situasinya. Kemudian setelah mendekati tetangganya, suami tersebut bisa meminta izin untuk memetik kelapa muda tersebut. Dia bisa menjelaskan bahwa pentingnya hal ini untuk istrinya yang sedang hamil dan mengidam. Kemudian jika tetangga tidak mengizinkan, suami bisa mencari alternatif lain, seperti mencari penjual kelapa muda di tempat lain atau menunggu hingga musim kelapa tiba. Jadi pendekatannya ini suami harus bisa memahami perasaan istrinya dan berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara yang penuh kasih. Ini dapat menciptakan ikatan emosional yang kuat. Kemudian komunikasi yang baik. Suami perlu berkomunikasi dengan baik
dengan istrinya maupun tetangganya. Menjelaskan situasi dengan jelas dan jujur dapat membantu dalam mendapatkan dukungan. Kemudian suami harus bersikap kreatif dalam mencari solusi. Jika satu solusi tidak berhasil, dia harus siap untuk mencoba cara lain atau solusi lain yang mencakup berpikir di luar kotak dan mencari solusi alternatif. Jika memungkinkan, suami bisa melibatkan orang lain seperti meminta bantuan teman atau anggota keluarganya untuk membantu mendapatkan kelapa muda. Ini menunjukkan bahwa suami itu tidak sendirian dalam situasi ini atau dalam usaha ini. Kesimpulannya yaitu dengan menggunakan metode terstruktur dan metodologi yang berfokus pada empati dan komunikasi, suami dapat berusaha untuk memenuhi keinginan istrinya dengan cara yang baik dan efektif. Ini tidak hanya dapat membuat istrinya bahagia, tetapi juga dapat mempererat hubungan mereka sebagai pasangan. Kemudian nomor 3, peta konsep dalam metodologi studi Islam dan pendekatannya, metodologinya dan metode dan metodologinya. Kemudian nomor 3, peta konsep metodologi studi Islam yang mencakup berbagai aspek atau metodologi atau metodenya. Yang pertama yaitu peta konsep metodologi studi Islam ini mencakup beberapa aspek penting, seperti pendekatan, sumber, dan disiplin ilmu yang digunakan untuk memahami Islam secara komprehensif. Metodologi ini menggabungkan berbagai disiplin seperti sejarah, sosiologi, dan teologi untuk menganalisis ajaran dan praktik Islam. Islam dapat disebut sebagai ilmu pengetahuan karena ia memiliki sistematika, metode, dan kajian yang mendalam tentang ajaran, etika, dan fenomena sosial yang berkaitan dengan kehidupan umat. Dengan demikian, Islam tidak hanya dipahami sebagai agama, tetapi juga sebagai bidang studi ilmiah. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.